Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamim Dwi Prasetya Putra dari kelas E dengan NIM 205809. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dua materi, pengantar sumber daya serta proses manajemen strategi. Untuk yang pertama, kita ambil poin-poinnya dulu. Untuk pengantar sumber daya manusia, ada poin pentingnya ada 5, yaitu apa itu SDM, apa itu HRM, otoritas SDM, tugas SDM dan manajer lini, kompetisi manajer. Sedangkan di proses manajemen strategi dibagi menjadi 4, proses manajemen, lalu ada tahapan proses manajemen, jenis-jenis strategi, dan manajemen sumber daya manusia strategi. Yang pertama yaitu pengantar sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah merupakan individu yang produktif dan bekerja sebagai penggerak organisasi. Lalu apa itu HRM? HRM adalah suatu cara yang dibuat mengatur sumber daya tenaga kerja yang ada di dalam perusahaan. Lalu ada otoritas SDM. Apa itu otoritas SDM? Yang pertama ada otoritas lini. Otoritas yang dipakai manajer SDM untuk mengarahkan aktivitas orang-orang dalam departemennya. Lalu ada otoritas staf. Otoritas staf memberikan hak otoritas staf kepada manajer untuk menasihati atau karyawan lainnya. Lalu ada manajer lini, merupakan orang yang mempunyai otoritas untuk mengarahkan pekerjaan bawahan dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas organisasi. Lalu ada manajer staf yang membantu menasihati manajer lain. Dan otoritas fungsional, otoritas yang digunakan oleh manajer SDM sebagai koordinator aktif personel. Lalu apa saja tugas dari SDM dari manajer lini? 1. Menempatkan orang yang tepat pada pekerjaan yang tepat. Memberikan orientasi dan melatih pada karyawan baru. Meningkatkan kinerja setiap orang. Menerjemahkan kebijakan dan prosedur perusahaan. Mengendalikan biaya tenaga kerja. Pengembangan kemampuan setiap orang menciptakan dan mempertahankan moral departemen. Lalu ada melindungi kesehatan dan kondisi fisik karyawan. Dan yang terakhir ada kompetensi manajer SDM. Komposisi strategis mampu membantu menciptakan strategi perusahaan. Aktivis kredibel menunjukkan kepemimpinan atau dihormati, dikagumi, dan didengarkan. Pembangunan kapabilitas menciptakan lingkungan kerja yang berarti menyejajarkan. Lalu ada perjuangan perubahan mencetuskan dan mendukung perubahan. Inovator dan integrator SDM mengembangkan bakat dan mengoptimalkan SDM melalui perencanaan dan analisa angkatan kerja. Lalu yang kedua adalah strategi dan analisis manajemen sumber daya manusia. Proses manajemen strategi. Proses perencanaan manajemen manajerial dasar dimulai dari menetapkan tujuan, membuat proyeksi hingga tindakan alternatif dengan cara evaluasi. Lalu yang kedua, perencanaan strategi sebelum hierarki dapat ditetapkan atau kebijakan dan praktik dirumuskan, manajer harus membuat rencana strategi. Manajemen strategi proses untuk mengidentifikasi dan mengeksekusi rencana strategi organisasi dengan menyesuaikan kemampuan perusahaan dengan permintaan lingkungan. Dan ada 8 tahap proses manajemen strategi. Yang pertama, bertanya. Tahap kedua, mengukur situasi. Tahap ketiga, menciptakan opsi strategis. Tahap keempat, meninjau opsi strategis. Tahap kelima, membuat pilihan strategis. Tahap keenam, menerjemahkan menjadi saran. Tahap ketujuh, menerapkan strategi. Dan tahap 8, meningkatkan kinerja dengan SDM. Jenis-jenis strategi. Strategi korporat yaitu strategi yang mengidentifikasi portofolio bisnis yang secara total membentuk perusahaan dan cara bisnis berhubung.
Strategi kompetitif, yaitu strategi yang mengidentifikasi cara membangun dan memperkuat posisi kompetitif jangka panjang. Strategi fungsional, yaitu mengidentifikasi apa yang harus dilakukan setiap departemen untuk membantu bisnis mencapai sasaran strateginya. Lalu ada manajemen sumber daya manusia strategis, merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan praktik sumber daya manusia yang menghasilkan kompetensi dan perilaku karyawan yang dibutuhkan perusahaan untuk mencapai sasaran strategisnya. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.